Saya ingin langsung ke Bang Laude. Jadi apa yang bisa dilakukan konkret begitu kalau memang diharapkan ada langkah lebih dilakukan oleh kepala negara? Toh sekarang sudah masuk sidang peradilan, bisa apa? Iya, jadi kalau sebenarnya sebagaimana dikatakan oleh tadi Pak Mahfud, ada juga keterbatasan-keterbatasan presiden untuk mengintervensi yang sudah masuk di dalam area pengadilan. Misalnya, presiden tidak boleh meminta jaksa agung untuk mengganti tuntutannya dari 1 tahun menjadi 10 tahun misalnya. Itu tidak boleh menurut saya. Tetapi sebagai presiden, beliau bisa meminta kepada jaksa agung dan kepolisian agar membangun sistem hukum yang lebih beradab, yang lebih baik ke depan. Boleh. Memastikan kepolisian dan kejaksaan agung itu betul-betul berjalan dalam rel hukum. Minta. Jadi misalnya kalau semua hukumnya misalnya penganiayaan berat yang menimbulkan cacat permanen seperti itu, di mana-mana tadi Pak Masinton mengatakan itu paling sedikit 6 tahun, 7 tahun, bahkan ada yang sampai 12 tahun. Ini ada apa? Jadi kalau sebagai kepala pemerintahan saya bilang, jaksa agung gimana itu? Itu bisa dilakukan oleh presiden. Jadi tapi konkretnya hanya sebatas teguran atau meminta perbaikan untuk kedepannya, tapi tidak akan bisa melakukan sesuatu yang terkait dengan kasus yang dihadapi sekarang. Ya, bukan yang dihadapi sekarang, tetapi menurut saya bisa presiden dia bilang setelah dia melihat ini seperti kayak mohon maaf persidangan abal-abal, maka dia bilang bisa memerintahkan kepada Kapolri dan Jaksa Agung. Saya tidak terlalu yakin dengan apa yang ada sekarang. Intelektual dadernya siapa? Bisa presiden untuk melakukan itu. Dan terakhir presiden bisa sekali memberikan pernyataan bahwa pekerja anti korupsi itu harus dilindungi. Dan itu universal juga seluruh dunia itu. Saya tidak mau mengadu tapi rumah saya saja dilempari bom. Seperti itu. Tidak didapat juga itu sampai hari ini. Tidak ada kasus yang melibatkan atau yang menimpa penyidik KPK atau pimpinan KPK yang saat ini bisa diselesaikan. Ya, saya terus terang termasuk saya pikir itu banyak catatan dan yang diserang itu bukan cuma novel, banyak yang lain, termasuk rumahnya Pak Agus dan rumah saya seperti misalnya itu saja. Baik, bagaimana Pak Barita? Saya kira kita tetap dalam kerangka atau prinsip negara hukum kan. Jadi kalau negara hukum itu kan pembidangan tugas-tugasnya sudah legislatif, eksekutif, yudikatif. Termasuk juga di eksekutif misalnya. Kalau kita bicara kejaksaan, kejaksaan itu adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Jadi secara teknis judisialnya dia tidak bisa diintervensi termasuk oleh presiden. Tetapi memberikan catatan atau memberikan arah agar penegakan hukum dalam melakukan tugas penuntutan itu dapat berjalan, itu bisa dilakukan. Ya. Dan negara kita ini kan memiliki instrumen pengawasan internal dan eksternal. Saya kira kalau mekanisme itu berjalan, ini akan bisa dicarikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang ada sekarang. Namun seperti tadi saya katakan, karena ini sudah proses peradilan, Mbak Nana, maka kita harus percaya bahwa peradilan sebagai pemegang kekuasaan yudikatif itu akan mampu melihat sisi-sisi keadilan ini. Karena kita harus percaya pada proses peradilan walaupun secara kasat mata banyak sekali kejanggalan, tetap saja kita harus percaya sepenuhnya. Ya karena negara hukum kan begitu prinsipnya. Rule of law, kalau kita bekerja dalam kerangka itu. Makanya bagian dari evaluasi itu kan tentu ada. Peradilan ada komisi judisial, kejaksaan ada komisi kejaksaan, kepolisian ada. Tapi saya pikir juga pengadilannya ini kan masih berjalan. Oleh karena itu bahwa tuntutan itu tidak mengikat hakim. Hakim bisa berpendapat lain kalau dia melihat dalam proses persidangannya satu fakta-faktanya kurang sesuai, saksi korban dinyatakan bahwa saksi-saksi yang lebih mengetahui tidak dihadirkan, itu bisa. Jadi jaksa boleh menuntut 1 tahun, tapi kalau hakim mau menjatuhkan pidana lebih dari itu, bisa dia, karena dia karena hakimlah yang akan. Ini kan proses yang belum berakhir ya. Jadi kita berharap betul bahwa hakim benar-benar bisa mewujudkan rasa keadilan tengah masyarakat berdasarkan fakta-fakta persidangan. Dan jadi tadi kembali ke tema tadi, menarik lagi presiden untuk intervensi dalam ranah yudisial ini itu pelanggaran.
itu bisa di-impeach presiden. Oke. Nah, presiden itu tadi ya saya katakan, presiden sudah memberikan perhatian yang lebih. Oke. Ketika katakan tadi umpama teman-teman masyarakat sipil ada rekayasa apa segala macam kriminalisasi ketika novel masih polisi di Bengkulu ya dengan ada korban yang meninggal pencuri sarang burung walet itu, presiden memberikan perhatiannya ketika masih di ranah kejaksaan. Baik. Belum masuk ke pengadilan. Presiden meminta Jaksa Agung supaya menghentikan penuntutannya. Jadi menurut saya, itu yang saya katakan, Presiden ini sudah baik sekali memberikan perhatian lebih terhadap kasus saudara novel ini. Oke. Nah, maka jangan lagi kita tarik-tarik Presiden, kita percayakan pada proses hukum, kita harapkan hakim juga memberikan pertimbangan hukum yang berkeadilan tadi, dan juga tidak goyang dalam tekanan sana-sini. Baik. Seperti itu. Sayangnya waktunya sudah habis, jadi kita tidak bisa lagi melanjutkan perbincangan ini. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan. Selamat malam, sampai jumpa. Malam, makasih. Pengadilan yang terbuka adalah ujung pengharapan dari rasa keadilan yang mendambakan pemenuhan. Dalam debat-debat sengit di ruang-ruang mahkamah, kebenaran diandaikan pelan-pelan akan merekah. Tapi banyak persidangan masih memamerkan keganjilan. Dalil tidak masuk akal masih saja dipergunakan. Bahkan kasus novel Baswedan yang jadi perhatian besar tak menyurutkan dipakainya argumen yang lecehkan nalar. Kita mengelus dada sembari menggelengkan kepala, melihat penegak hukum menuntut dengan mana suka. Apalagi persidangan yang tak terawasi, kebenaran mungkin akan jauh panggang dari api. Keadilan makin lama makin menyerupai cakrawala, kian dikejar, kian menjauh pula dari pelupuk mata. Apapun yang akhirnya terjadi, hasrat akan keadilan jangan sampai mati, walau kita dikecewakan berkali-kali. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap. Niatkan kunjung terkepal, bekik menebal, terjang